Oke, berjumpa lagi dengan saya di channel Agus Putra. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal dari momen gaya atau torsi, di mana gaya yang bekerja lebih dari sebuah gaya pada satu dengan momen. Nah, sebelumnya udah kita bahas teorinya, ya bisa kalian lihat di video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh soal seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, di sini ada sebuah gambar, ada sebuah lengan momen, di mana dalam hal ini ya, oke, saya berikan contoh yang sederhana saja. Ada dua gaya yang bekerja, yaitu F1 sebesar 8 Newton bekerja di ujung kanannya mengarah ke bawah, kemudian F2 itu dia 12 Newton membentuk sudut 30 derajat, ya. Dan di sini ada titik O. Nah, pertanyaannya adalah tentukan besar torsi terhadap titik U. Diberikan gambar seperti ini. Oke, pertama yang kita lakukan adalah kita lakukan pengeditan sedikit pada gambar. Ya, kita misalkan, nah ini adalah titik U, ini ya, ini saya misalkan adalah titik A. Di titik A ini bekerja F2. Nah, kemudian di sini adalah titik B. Di titik B bekerja F1. F1 arahnya ke bawah. Nah, gambarnya bisa seperti ini, bisa juga dari ini dia ditarik ke bawah. Ya, ini adalah alternatif yang lain. Nah, oke, ini bisa juga. Ini misalkan F1 bisa seperti ini. Ya, mungkin di materi sebelumnya saya gambarkan seperti ini. Nah, tapi dalam soal ini agak sedikit berbeda. Itu tidak masalah. Ya, yang penting dalam hal ini dia titik tangkapnya di B didorong ke bawah. Kalau gambar tadi yang saya berikan itu dia ditarik ke bawah. Nah, apa yang diketahui dari soal? Seperti biasa ya, kita tuliskan yang diketahuinya. Dari soal ini diketahui ya, F1 8 Newton, kemudian F2 sama F2-nya adalah 12 Newton dengan L dari U ke A adalah 2 meter, sedangkan LU ke B adalah 2 ditambah 3, hasilnya adalah 5 meter. Nah, itu yang diketahui. Kemudian ditanya, sigma tau di U sama dengan berapa? Nah, F2 ini dia membentuk sudut ya, dengan theta 2-nya adalah 30 derajat. Oke, itu dia komponen yang diketahui. Nah, oke. Kita bahas sebelahnya. Yang perlu kita perhatikan, di titik A dia ditarik ke atas, maka dia akan menghasilkan putaran. Nah, ini dia, putaran searah berlawanan arah putar jarum jam. Ini dia putar ke sini, ini dia berlawanan arah putar jarum jam. Sedangkan B itu dia adalah menghasilkan putaran searah putaran jarum jam. Ini ke sini dia putarannya. Jadi ini dia akan menghasilkan negatif, ya. Sedangkan ini dia akan menghasilkan positif yang di B. Nah, kita hitung ya, sigma tau di U sama dengan, ya kita tulis aja dulu bahwa tau di titik A ditambah tau di titik B. Nah, tau di titik A diakibatkan oleh siapa? Diakibatkan oleh F2. Ya, gaya yang bekerja di A adalah F2. Sedangkan jaraknya siapa? Jaraknya adalah jarak dari U ke A. Dan ingat, dia membentuk sudut 30 derajat. Berarti dikali
sin 30 derajat. Positif atau negatif ini? Nah, karena dia menghasilkan arah putaran berlawan arah putaran jarum jam, berarti dia di sini adalah negatif. Oke, itu dia. Sedangkan di sini untuk tahu B, kita isi penghubung tambah. Nah, oke, B dia arahnya ke arah putaran jarum jam, berarti dia positif. Yaitu gaya yang bekerja adalah siapa? F1. F1 dikali L dari U ke B. Nah, dia tegak lurus, berarti nggak perlu kita isi sin 90 derajat. Toh juga sin 90 derajat hasilnya adalah 1. Sehingga di sini sama dengan G min F2-nya adalah 12 Newton dikali LU ke A. Jadi ya, LU A 2 meter. Sin 30 derajat adalah setengah atau 0,5. Ditambah F1-nya 8. LU ke B, ini dia 5 meter. Nah, ini dia min 12 kali 2 kali setengah. Oke, ini 2 dengan setengahnya 1. Kita dapatkan min 12. Ditambah 8 kali 5, 40. Hasilnya min 12 sama 40, 28 dalam satuan Newton meter. Oke, ini dia hasil yang kita dapatkan. Jadi, kesimpulannya gimana? Jadi, sigma tau di titik U adalah sebesar 28 Newton meter dengan arah putaran searah putaran jarum jam. Ini kita dapatkan. Jadi sigma tau di titik U adalah sebesar 28 Newton meter dengan arah putaran searah putaran jarum jam. Andai kata misalkan ini ya terbalik, ini kita dapatkan negatif. Ya, kalau negatif ya penjelasannya sigma tau di titik U adalah sebesar, tetap kita tuliskan 28 Newton meter. Meskipun kita dapatkan hitungannya di sini negatif. Yang beda apa? Arah putarannya saja. Jadi arah putaran kalau negatif ya dengan arah putaran berlawanan arah putar jarum jam. Jadi positif dan negatif ini tujuannya yang mempermudah kita dalam proses menentukan arah putarannya dan bagaimana keadaan akhirnya. Apakah dia nanti akhirnya berputar searah putaran jarum jam atau berlawanan arah putar jarum jam. Kalau soal objektif maupun isi ya, kalau kalian jawabnya positifnya saja, meskipun ada jawabnya negatif, itu sudah dibenarkan. Nah, oke, nah sekian dulu penjelasan dari saya terkait contoh momen gaya yang bekerja pada batang, ya, di mana gaya bekerja lebih dari satu buah gaya. Oke, sampai bertemu lagi.